Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari yang baik, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya langsung saja, hari ini kita akan melihat ya, saya kasih judul Tuhan tidak meninggalkanmu sendiri. Ya. Coba baca dengan saya, 2, 3. Tuhan tidak meninggalkanmu sendiri. Ganti katamu itu dengan namamu. Kalau contohnya saya, Tuhan tidak meninggalkanmu Samuel sendiri. Nah sekarang ganti namamu itu dengan namamu sendiri. Oke, 1, 2, 3. Tuhan tidak meninggalkanmu Samuel sendiri. Ulang lagi, 1, 2, 3. Tuhan tidak meninggalkanmu Samuel sendiri. Oke, saudara yang ngomong sendiri. Amin. Ya, berarti Tuhan tidak meninggalkan saudara. Amin. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang-kadang kita yang suka meninggalkan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita harus jujur, kadang kita suka meninggalkan Tuhan. Ya, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan pemazmur mengatakan Dia itu seperti penjaga yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Dia selalu berjaga-jaga bersama dengan kita. Ya, Dia itu adalah Allah Immanuel itu sendiri. Makanya Dia lahir dengan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Itu janjinya saudara. Kalau Dia yang berjanji, pasti tidak akan mengingkari janjinya. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-27. Mari buka dengan saya Yohanes pasal 14, saudara yang ada di rumah juga bisa membuka dengan saya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-27. Saudara sudah menemukan? Amin. Amin. Haleluya. Baik, kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap. Seterusnya hingga ayat yang ke-27. Ya. Diberi judul Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15 saya baca lebih dulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu.
Amin. Sampai di situ. Haleluya, saudara. Ya, ayat 27 tidak perlu. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, ini sebuah pesan. Ya, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Saudara, biasanya pesan perpisahan itu begitu berarti bagi seseorang. Ketika seorang dipanggil Tuhan, ya, biasa ada orang, kita punya pengalaman waktu orang tua dipanggil Tuhan, biasa dia kumpulkan anak-anaknya. Dia beri pesan terakhir, apalagi berkaitan dengan warisan. Itu dipegang kuat oleh anak-anak. Karena itu pesan terakhir yang harus diikuti. Bahkan ketika dia meninggal, ya, mungkin dia tidak berikan pesan terakhir, tapi mungkin saya ingat mama saya pernah menyampaikan bahwa Bapak punya pesan. Kami nggak tahu, tapi mama saya yang tahu. Dan itu pesan saudara, pesannya yang menjadi penting bagi kami. Kami punya tanah, ya, punya tanah yang luasnya lumayan. Bapak saya berpesan bahwa tanah ini harus dibagi semua untuk ke-9 orang anaknya. Biasanya kan yang dapat warisan itu kan hanya laki-laki. Perempuan kan dia ikut suaminya. Nah, kali ini pesannya agak berbeda, saudara. Kita orang Sumba sama dengan orang Bali juga. Kalau ya mungkin rata-rata di mana warisan itu jatuhnya kepada anak laki-laki. Nah, ini kebalik. Bapak saya punya pesan, ini semua dibagi. Dibaginya rata, saudara. Nah, bagi anak laki-laki kan tidak adil. Nah, gitu kan. Oh, dia sudah ikut suaminya, dia sudah dapat harta dari suaminya. Loh, kami dibagi lagi apa yang menjadi milik kami. Tapi karena itu pesan dari bapak saya, pesan dari ayah kami semuanya nurut. Hanya saudara, tanah itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi, kami 9 bersaudara, itu dibagi-bagi rata semua. Ya, puji Tuhan, 9 bersaudara itu semuanya dapat. Ya, jadi nanti kalau kami bangun rumah semua tetangga, saudara. 9 bersaudara. Ya, dan puji Tuhan itu pesan terakhir dari seorang ayah, dan kami tidak dengar langsung, tapi mama kami yang memberikan pesan itu dan kami menuruti. Jadi betapa pentingnya pesan. Ya. Saudara, ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita lihat pesan yang saya ingin memulai dari ayat ini. Ayat 18. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini pesan yang paling penting. Aku akan datang kembali kepadamu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku datang kembali kepadamu. Ini sebuah pesan yang penting. Bagi murid-muridnya yang ditinggalkan oleh Yesus pada waktu itu, saudara, dan mereka berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Ini pesan yang penting bahwa Tuhan berjanji bahwa dia tidak meninggalkan mereka sendiri. Nah, ini pesan bagi kita, saudara, yang saat sekarang ini yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Bahkan digunakan kata yatim piatu. Yatim piatu itu kan artinya ditinggal ayah dan ibu. Kedua orang tua sudah meninggal, disebut yatim piatu. Kalau salah satu yang meninggal disebut yatim atau piatu. Tapi kalau dua-dua disebut yatim piatu, artinya betul-betul tidak ada pegangan lagi. Kalau dia seorang anak. Tapi Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membiarkan engkau, meninggalkan engkau sebagai seorang yang yatim piatu atau yang sendirian saja. Tapi aku akan datang kembali. Minggu kemarin kita bicara mengenai aku akan datang segera, bersiaplah. Nah, tapi hari ini kita akan melihat bahwa ini janji yang paling penting bagi kita. Saudara, Tuhan kalau berjanji itu bukan hanya sekedar janji. Sebagaimana seorang laki-laki yang kadang-kadang berjanji kepada pasangannya. Kepada istrinya bilang, Ma, nanti kalau Papa terima bonus, nanti saya akan ajak Mama belanja. Giliran sudah terima bonus, bilang, Mama, ini saya punya utang di situ tadi, belum bayar. Akhirnya janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Ya, itu janji manusia, saudara. Ya, tapi janji Tuhan, dia selalu menepati janjinya. Apa yang Tuhan janjikan bahwa dia tidak meninggalkan kita. Itu yang dikatakan dalam ayat ini, saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu.
Ya, dalam ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menjelaskan kata penolong ini, ya, Yohanes menjabarkan dalam ayat 17 dikatakan siapa penolong itu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini sebuah hal yang paling penting yang kita perlu mengerti. Ya. Banyak di masa-masa Pentakosta, menjelang Pentakosta, saudara, ada beberapa gereja melakukan doa 10 hari, tidak berhenti-henti untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi di gereja kita ini tidak melakukan seperti ini. Saya mempercayai Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus itu? Ya. Saudara, Roh Kudus itu tidak perlu dengan harus manifestasi baru dipenuhi Roh Kudus. Ya. Ini yang paling penting, saudara, supaya kita tidak tinggal dalam semua hal yang sama. Ya. Akhirnya kita mengejar dipenuhi, tapi saudara, ada hal yang lebih esensi adalah kita mengerti kenapa Roh Kudus memenuhi kita dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Banyak orang yang datang hanya ingin melihat manifestasi dan mengalami manifestasi Roh Kudus, tapi dia nggak ngerti kenapa dia ngalami seperti itu. Dia pulang ke rumah, tadi kenapa ya? Saya rasa beda ya. Kok ada yang aneh ya? Oh, tadi kenapa di gereja ya? Kok dia bisa seperti itu ya? Itu sesuatu hal yang orang ngalami, tapi orang tidak mengerti. Dan saya ingin mengajarkan kepada jemaat di House of Restoration. Bukan saudara sekedar alaminya, tapi saudara harus mengerti kenapa saudara penting dipenuhi Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri saudara. Karena jangan sampai itu menjadi sebuah rutinitas dalam menjelang Pentakosta. Semua orang ingin mengalami itu, tapi tidak mengerti. Akhirnya ketika setelah masa Pentakosta itu berakhir, ya begitu-begitu aja. Tanpa mengerti fungsi dan peranan dari Roh Kudus itu. Saudara, ini yang kita perlu mengerti. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan berhak menerima karunia Roh Kudus dalam hidup. Jadi saudara, dipenuhi Roh Kudus itu tidak harus bermanifestasi. Tapi ada tanda-tandanya, yaitu salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu memang salah satu dengan bahasa roh. Ya. Tapi ada hal-hal yang lain, buah-buah roh yang lain. Ada orang yang bisa bahasa roh, tapi kelakuannya tidak seperti apa yang dia ucapkan. Percuma saudara, makanya Paulus bilang, percuma saudara berbahasa roh, tapi kehidupan saudara menjadi batu sandungan. Di gereja bahasa rohnya kencang sekali. Di gereja angkat tangannya paling luar biasa, suaranya paling kencang. Tapi di luar kehidupannya penuh dengan roh kejahatan. Ini yang kita mau belajar. Saya tidak mau jemaat saya hanya pingin mengalami manifestasi, tapi tidak mengerti apa-apa. Ini yang saya mau pingin gambarkan kepada kita semua. Kita mau belajar di hari-hari menjelang Pentakosta. Tanggal 5 nanti kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Saya ingin kita mau melihat apa janji Tuhan tidak mau meninggalkan sendiri. Dia berikan penolong kepada kita. Yaitu roh kebenaran. Nah, apa itu penolong, saudara? Penolong yang disebut tadi roh kebenaran adalah dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi gini, saya ingin kasih jelas saudara, Roh Kudus itu enggak turun naik. Dipenuhi kemudian dia pergi lagi, kemudian dipenuhi lagi dia pergi. Enggak seperti itu. Di masa perjanjian lama, Roh Tuhan itu bisa meninggalkan manusia. Di zaman perjanjian lama. Roh Tuhan itu ketika manusia berbuat dosa, Roh Tuhan itu meninggalkan manusia. Tapi di zaman setelah penebusan Kristus di kayu salib, Roh Tuhan itu tinggal dalam diri manusia. Makanya Paulus bilang, jangan padamkan rohmu dan biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya Roh Kudus itu ada. Tapi Roh Kudus itu tidak bisa berfungsi kalau kita tidak mengaktifkannya. Hingga akhirnya dia bisa padam. Tapi Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Memenuhi hidup kita dan menyertai kita yang percaya kepadanya. Ini yang membuat orang percaya tidak mengerti.
Saudara, ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Tidak perlu saudara di gereja dulu baru dipenuhi Roh Kudus. Saudara di rumah, saudara dimanapun, Roh Kudus menyertai saudara. Itu yang paling penting. Saudara, ada orang yang merasa di gereja dulu baru dia dipenuhi Roh Kudus. Di rumah dia dipenuhi roh hantu. Saudara dimanapun, makanya dia bilang penolong itu selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kita, siap membantu kita, menghibur kita, mengingatkan kita. Ini fungsinya. Jadi kalau saudara tanya, saya punya Roh Kudus nggak pendeta? Saudara punya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya Roh Kudus. Karena Dia yang menyertai kita. Persoalannya kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti, kita tahu bagaimana Roh Kudus itu. Saudara, kalau saudara Roh Kudus bekerja itu, saudara mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam diri saudara. Saudara buat sesuatu yang salah, tiba-tiba ada yang mengingatkan saudara. Saudara pernah mengalami itu. Saya percaya semua kita pernah mengalami itu. Itu salah. Ya, kan istri nggak lihat. Kadang-kadang kita mulai menipu. Itu yang disebut padamkan roh itu, karena kita selalu mempunyai banyak alasan. Nggak ada orang yang tahu. Roh Kudus ingat lagi, itu salah. Kamu ngambil uang orang. Dia nggak lihat. Saudara, semakin saudara diingatkan, tapi saudara punya banyak alasan, akhirnya saudara tidak mendengar lagi suara Roh Kudus yang berbicara dalam hidup saudara. Jadi saudara kebal. Jadi ketika saudara ambil lagi itu, tidak ada lagi yang berbicara dalam hidup saudara. Artinya Roh Kudus itu sudah tidak bekerja dalam hidup saudara. Karena saudara setiap diingatkan, saudara mempunyai banyak alasan. Inilah fungsi Roh Kudus yang saya ingin katakan. Maka dikatakan penolong itu, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu saudara, itulah roh pengertian yang memberikan kita pengertian bahwa ini benar, ini salah. Fungsinya itu dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia, orang yang tidak percaya Tuhan, dia nggak tahu itu, dia nggak ngerti itu. Tapi kita yang telah percaya kepada Tuhan, kita harusnya mengenal dia. Mengenal dia, kita tahu fungsinya. Roh Kudus beri saya penghiburan. Roh Kudus ingatkan saya. Roh Kudus tolong saya. Itu peranan Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus mengerti saudara. Supaya Roh Kudus itu hanya untuk tujuannya orang mengalami manifestasi selesai. Enggak. Fungsinya bukan untuk manifestasi. Saudara tidak mengalami manifestasi pun saudara dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang mengejar manifestasi. Dipenuhi Roh Kudus. Gereja ini enggak dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya melihat manifestasi. Tapi saudara, kita harus mengenal dia dengan benar. Dia itu sebagai penolong. Ya, penolong kita yang artinya dia menyertai kita. Jadi ketika saudara lagi buat dosa, Roh Kudus itu ada bersama dengan saudara. Dia akan mengingatkan saudara. Dia akan memberikan pengertian dalam kehidupan saudara, apa ini yang salah, apa ini yang benar. Ini yang paling penting saudara dalam hidup kita. Jadi saudara pulang dari tempat ini, pergi ke rumah saudara masing-masing, ke pekerjaan saudara masing-masing. Ingat Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus itu apa? Roh Tuhan itu sendiri. Maka dibilang Roh Kudus. Harus yang kita lakukan itu berkaitan dengan kekudusan. Ya, saya ingin pergi di sini sebuah pengertian saudara. Ya, ini Roma 8 ayat yang ke-14 ya sampai ayat yang ke-17. Kita lihat bersama-sama ayat ini, mengapa Roh Kudus itu penting bagi kita. Bukan karena manifestasinya, saya tidak bicara mengenai manifestasinya atau sesuatu hal yang berkaitan dengan hal yang sifatnya itu menjadi sebuah hal yang diingini oleh semua orang. Melihat manifestasi, menyaksikan manifestasi dan menganggap bahwa itu ada Roh Kudus. Tapi saya ingin menekankan kenapa Roh Kudus itu penting diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai penolong untuk memberikan kita pengertian,
menuntun kita kepada kebenaran. Nah, pengertian yang disebut ini, saudara, ketika saudara menerima Roh Kudus, saudara harus mengenal dan mengerti hal ini. Maka dibilang roh kebenaran. Apa yang Paulus katakan dalam Roma mengenai Roh Kudus yang memberikan kita roh kebenaran? Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah berarti semua orang yang ada dalam Roh Kudus, ya, yang Roh Kudus ada bersama-sama dengan dia adalah anak Allah. Ini saudara perlu garis bawahi. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipenuhi Roh Kudus. Dan roh penolong itu, roh kebenaran itu ada dalam saudara. Saudara sejak saat itu adalah anak Allah. Katakan dengan saya, anak Allah. Nah, ini yang membedakan saudara. Pengertian ini yang penting. Status kita adalah anak Allah. Bukan anak dosa lagi, anak setan lagi, anak iblis lagi. Kita sudah anak Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi nafas kehidupan kepada kita, yang memberkati kita, pemilik dari segala sesuatu adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Itu status yang paling penting, saudara. Dalam rumah, itu bisa ada seorang yang bisa punya peranan yang paling penting. Tapi kalau dia anak, ya, walaupun dia punya peranan, kalau dia tinggal di bosnya, semua dia tahu, kunci lemari bosnya dia tahu, di mana bosnya simpan uang dia tahu. Tapi kalau dia anak, maka dia tidak akan pernah dapat warisan. Kalau dia anak dia dapat warisan, kalau dia bukan anak, dia hanya penjaga harta bosnya. Walaupun dia berfungsi di situ di rumah, dia tahu segala sesuatu, bahkan PIN majikannya dia tahu, saudara. Uang jumlahnya berapa dia tahu. Tapi dia bukan pemilik dari apa yang dimiliki oleh majikannya. Tapi kalau dia anak, otomatis dia akan menjadi pemilik dari apa yang bapaknya punya. Nah, ini yang paling saudara paling harus mengerti. Bahwa ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, kita adalah anak. Anak Allah. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Ini penting, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara, dalam hidup ini kalau kita tinggal dalam ketakutan, itu yang disebut dengan roh perbudakan. Padahal Tuhan bilang bahwa dia akan memberikan roh itu kepada kita. Penolong itu, roh kebenaran. Supaya kita angkat posisi, kita berubah. Menjadi anak Allah. Artinya kita tidak diperbudak lagi oleh roh ketakutan. Jangan takut soal masa depanmu. Jangan takut soal kehidupanmu. Percayalah. Kita ini anak. Saudara. Anak. Tahu anak, saudara? Ya. Kita punya anak peliharaan aja di rumah. Anak anjing. Itu, saudara. Anak bul disebut orang-orang yang suka anjing itu anak bul. Saya kan nggak ngerti anak bulu. Anak bulu berarti gitu ya. Karena ada bulu-bulunya gitu. Ya, saudara itu ngerti bagaimana memeliharanya. Bagaimana lagi anak. Kalau anak datang, anak saya Prince, Papa kemarin kami pergi, saudara, dia minta mainan. Namanya anak, saudara. Gak tega kalau dia minta mainan. Dia cari mainan, tapi bagus, dia bilang. Papa, ini mahal nggak? Kalau saya bilang mahal, dia langsung turun. Oh, dia bilang, oh mahal. Dia kasih tahu dulu, dia kalau beli dia tanya, ini mahal nggak? Karena saya ngajarin nggak boleh beli yang mahal. Karena Papa nggak punya uang untuk yang mahal. Gitu kan. Hanya saya dengan kakaknya Brian diskusi dengan dia selama beli mainan itu. Memberikan dia pengertian, ini mainannya gunanya apa, ini boleh nggak untuk anak kecil, ini bisa dipakai nggak. Tapi dia mau ngotot, saudara, beli satu mainan yang dia pingin main sama adiknya Brandon. Itu mainan toki-toki, saudara. Jadi dia bilang, saya bisa telepon Brandon dari rumah sini, saudara. Dia ngotot, itu saya bilang, itu mahal.
Dia agak mereda sih, tapi dia mikir lagi. Ini bagus loh papa kalau saya dengan Brandon. Dan akhirnya dengan berbagai macam cara nggak jadi beli. Beli yang lebih murah. Tapi namanya anak. Ya, saya pasti belikan. Itu anak. Tapi kalau anak tetangga, saya mikir saudara. Lumayan saudara, 78.000. Itu lumayan duitnya kan gitu bagi saya. Ini lumayan bisa makan berapa piring ini. Pulang nanti gitu kan. Ini 78.000. Tapi karena dia anak saya belikan. Itu saudara harus mengerti. Mengerti ya saudara ya. Kalau kita anak Tuhan, ya, kita anak Allah. Nyawanya saja dia tidak sayangkan. Bahkan dia bilang kamu tidak sendiri. Aku akan memberikan penolong kepadamu. Bagaimana mungkin dia tidak memberkatimu? Bagaimana mungkin dia tidak menolong engkau? Persoalannya kita tidak mengerti hal ini. Kita suka menggelepar-gelepar karena dipenuhi Roh Kudus. Sejak itu kita nggak ngerti. Ada masalah, nangis-nangis, ada masalah, putus asa. Padahal di gereja itu menggelepar dipenuhi Roh Kudus. Saudara, tapi ada masalah, menggelepar-gelepar putus asa. Ini yang saya nggak mau jemaat saya seperti ini. Saya mau saudara-saudara mengalami Roh Kudus di gereja. Saudara mengalami impartasi Roh Kudus. Saudara pun mengalami manifestasi. Tapi ketika saudara hadap badai, ada masalah, saudara berdiri kuat dan mengatakan, saya anak Allah. Saya percaya Tuhan pelihara saya. Itu yang paling penting saudara. Karena peperangan kita yang sesungguhnya bukan ada di gedung gereja. Tapi peperangan pertempuran kita yang paling tidak mudah melawan kuasa kegelapan itu di luar sana. Di gereja sini malaikat semua saudara. Tidak ada masalah kalau datang di gereja. Kita semua nyembah Tuhan. Kita penuh Roh Kudus, kita ngalami damai sejahtera. Saudara pulang, keluar dari pintu gereja. Saudara pulang dengan motor, dengan mobil sampai di rumah. Itulah pertempuran saudara yang paling penting. Saudara pergi ke pekerjaan saudara, itu hal yang paling tidak mudah. Saudara tetap hidup benar atau hidup salah. Saudara tetap percaya kepada Tuhan atau saudara tidak percaya kepada Tuhan. Itu pertempuran kita yang paling mengerikan. Tapi kalau saudara datang tuh setiap hari di gereja, berbahaya juga. Saudara nggak kerja nanti. Saudara mari kita mengerti status kita yang paling penting. Kita anak Allah. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Oleh Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk mengatakan, Bapa tolong saya. Bapa berkati saya. Bapa saya minta kebaikanmu, kemurahanmu. Roh Kudus itu, bahkan Paulus bilang, Roh Kudus itu kadang membantu kita ketika kita tidak bisa berdoa. Dia membantu kita berdoa kepada Bapa. Sungguh luar biasa itu Roh Kudus saudara. Cuma kita nggak ngerti. Artinya gini, ketika saudara dalam kesesakan, saudara gak bisa ngomong lagi. Saudara bilang, saya tidak ngerti lagi Tuhan apa yang saya... Roh Kudus akan tolong saudara. Dia berdoa kepada Bapa. Dan dia menyampaikan isi hatimu kepada Bapa. Luar biasanya peranan Roh Kudus. Ini yang saya mau kita mengerti. Ya. Status kita anak. Saya ingin lebih jauh lagi saudara. Supaya saudara mengerti. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara. Untuk menyatakan sebuah itu asli. Atau dalam pengadilan. Untuk memvonis seseorang. Harus ada bukti dan salah satunya saksi. Ya kan? Harus ada saksi yang melihat. Bahwa benar kejadian itu ada. Untuk bisa membuktikan seseorang itu bersalah. Harus ada saksi. Nah ini saudara yang menarik. Kita bilang kita anak Allah. Tapi kita tidak bisa menyatakan diri kita anak Allah. Roh Kudus pun menolong kita. Bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak Allah. Ada bukti yang sangat kuat dan akurat. Yang menyatakan diri kita anak Allah. Yaitu Roh Kudus.
Dia bersaksi bahwa kita ini anak Allah. Di hadapan Bapa, dia bela kita dan berkata, dia ini anak Allah. Dia ini anak Tuhan. Dia ini orang benar. Dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia pantas diberkati. Dia pantas menerima kasih karunia. Dia pantas menerima berkat Tuhan. Dia pantas menerima pemeliharaan Tuhan. Itu Roh Kudus yang bersaksi kepada Bapa. Itu yang membuat kita semakin kuat. Doa-doamu itu dijawab Tuhan karena ada peranan Roh Kudus di dalamnya yang terus menyampaikan kepada Bapa bahwa benar apa yang kita alami itu butuh kasih karunia. Dan berikutnya saudara, dan jika kita adalah anak, ini yang paling mengerti. Ini saudara lebih tajam lagi. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Katakan dengan saya, menerima janji Allah. Berhak. Jadi saudara, ini jelas. Kita ini ahli waris. Dan berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah? Semua apa yang dikatakan dalam firman-Nya tentang janji-janjinya, bahwa Dia menyertai kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, tangannya menopang kita, Dia akan menjawab doa kita, Dia mengasihi kita, itu janjinya akan menjadi milik kita. Amen. Itu yang disebut ahli waris, orang-orang yang berhak. Kalau sudah hak itu saudara, artinya sudah milik. Tinggal tunggu saja waktunya. Ya sama seperti saudara urus asuransi gitu kan. Ya, saudara asuransi, saya punya asuransi prudensial. Saya punya ahli waris, ya. Dan itu hak ahli waris saya, istri saya. Kalau terjadi sesuatu kepada saya, otomatis yang berhak itu istri saya, bukan orang lain. Itu disebut dengan hak yang berhak. Karena sudah dinyatakan secara hukum, ya, bahwa yang berhak itu siapa yang menerima ahli waris. Nah ini saudara, tidak bisa diganggu gugat. Artinya, tidak ada orang yang bisa mengatakan tidak. Kita dimeterai sebagai anak Allah. Artinya kita dicap sebagai anak Allah. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi kita. Ini yang paling kita mengerti saudara. Jadi gini, ketika Tuhan janjikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu dengan sebuah tujuan untuk kita menjadi anak Allah. Kita tidak tinggal dalam roh perbudakan, tapi kita akan menerima sebagai ahli waris, menerima hak yang diberi, yaitu menerima hak yang menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jadi kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini yang paling penting. Ya. Tapi saudara, ini yang saya ingin ngajarkan. Ada dua kata anak dalam Alkitab. Sama-sama anak Allah, sama-sama anak Tuhan, tapi berbeda. Peranannya berbeda, apa yang dia dapat. Sama-sama ahli waris. Ya, sama-sama. Dua kata. Yang pertama itu dia menggunakan kata teknon, dan yang kedua menggunakan kata huios. Ya, saya pergi ke sini. Teknon, ya, ini dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani. Ya, dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dia menggunakan kata teknon dan kata huios untuk anak-anak Allah. Nah, teknon itu, ya, itu bisa saja setara dengan hamba atau budak. Ya, dalam Galatia 4 ayat 1 dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ini penting saudara, penting. Yang dimaksud dengan akil balik itu apa? Akil balik itu artinya dia belum dewasa. Ya, akil balik itu dia belum dewasa. Jadi ketika seorang anak, seorang ahli waris, ketika dia belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, walaupun ia tuan dari segala sesuatu. Ini saudara yang perlu saudara mengerti.
Kita ini anak, memang anak Allah. Tapi kalau kita statusnya masih teknon, belum dewasa secara rohani, kita sama dengan budak. Walaupun kita pemilik segala sesuatu. Artinya gini saudara. Ya, kita anak di rumah, ada juga budak di rumah, hamba. Ya, budak bisa pergi ke depan, pergi ke belakang. Kita juga anak bisa pergi. Tapi ya kita tidak dikatakan tidak bisa melakukan menjadi bagian memperoleh itu seenaknya begitu saja. Ya, budak dikasih makan, kita juga dikasih makan. Ya, sama. Artinya walaupun kita pemilik segala sesuatu, artinya kita punya hak dengan warisan kita, tapi kita belum bisa menggunakan warisan itu. Jadi gini, sama dengan saya punya motor di rumah. Karena prince atau princess atau Joy belum dewasa, belum cukup umur bawa motor. Ya, saya tidak akan pernah kasih motor. Walaupun motor yang saya punya, itu punya anak saya. Mengerti ya? Tapi saya tidak akan pernah kasih kepada dia. Karena dia belum dewasa. Ya, belum dewasa. Nah itu yang saya pernah diskusikan dengan anak saya Brian. Saya bilang, ya kenapa kalau kamu pergi tanding atau sparring atau apapun di pasar, papa sama mami harus pergi antar kamu. Kenapa kamu tidak dikasih motor? Karena kamu belum cukup umur. Satu, kamu belum punya SIM dan belum cukup umur. Tapi apakah kamu bisa nggak bawa motor sampai di pasar? Saya jamin bisa. Pulang pun selamat. Tapi kenapa orang tua belum melakukan? Karena kamu belum dewasa, belum cukup umur, belum bisa dipercaya. Dia menangkap itu. Maka saya bilang, kenapa orang tua melarang? Karena itu negatif. Ya kan? Walaupun kamu bisa. Tapi kita belum bisa memberikan kepercayaan kepada kamu karena belum dewasa. Ini yang penting saudara. Ya, kita anak, tapi mohon maaf. Kalau saudara belum menerima anugerah Tuhan, belum menerima berkat Tuhan, belum dijawab doanya sesuai dengan keinginanmu, karena saudara masih teknon, saudara belum bisa dipercaya dengan berkat yang Tuhan mau berikan kepadamu. Ini yang paling penting. Jadi kalau saudara minta sesuatu, Tuhan nggak kasih, karena saudara belum dewasa. Dewasa di sini bukan soal umur. Dewasa di sini bukan soal berapa umur kita, tapi yang disebut dewasa secara rohani. Walaupun kita pemilik, walaupun kita punya hak untuk menerima itu, tapi belum kita bisa pakai karena kita masih belum dewasa. Itu pengertiannya saudara. Nah, sampai di sini saudara mengerti ya? Saya khotbah sambil mengajar sedikit saudara. Kemudian ada ya kata yang kedua itu huios. Ya, huios itu adalah kata yang dipakai anak Allah, berarti putra atau anak yang sudah dewasa, yang bertanggung jawab, yang sudah akil balik. Nah, dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini huios, artinya orang yang sudah dewasa, yang bisa dipercayai berkat Tuhan, yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Jadi saudara, ini yang kita harus mengerti. Dan kita mulai koreksi diri kita. Kalau ada doa-doa kita yang kita harapkan Tuhan berkati kita, Tuhan belum kasih. Karena Tuhan mengerti, di sisi itu kamu belum dewasa. Belum bisa dipercaya. Tuhan itu memberkati, dia rindu memberkati kita saudara. Bahkan Petrus bilang, itu berkat itu tersimpan di surga bagi kamu. Berkat itu tidak akan dimakan oleh ngengat. Tersimpan di surga bagi kamu. Tapi kenapa belum diberikan? Karena kita belum dewasa. Tahu saudara bedanya orang dewasa dan tidak dewasa? Bedanya anak kecil dan orang yang sudah besar. Pasti tahu. Ya kan? Anak kecil itu kan kadang dilarang, ya, lagi lakukan. Dilarang, lagi lakukan. Perlu diajar, perlu dikasih tahu ulang-ulang, dikasih tahu ulang-ulang, dikasih tahu ulang. Perlu kadang-kadang dimarahi. Ya, kadang-kadang perlu dihukum untuk mengingatkan. Tapi orang dewasa kan tidak perlu kasih tahu. Dikasih ingat satu kali, oh iya ya.
Dia ingat lagi, dia ingat lagi, dia ingat lagi. Tidak perlu dikasih tahu, itu orang dewasa. Berbedanya dengan anak yang kecil. Jadi saudara bisa mengerti maksud kata teknon, anak, dan huios. Ya, saudara sekarang ada di mana? Saudara yang tahu pribadi saudara. Saudara teknon atau saudara huios? Saudara itu masih anak-anak atau saudara sudah dewasa? Kalau saudara dewasa, maka siapkan dirimu untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagimu. Tuhan kita itu maha pemurah saudara. Hatinya tidak tahan. Dia selalu ingin memberkati kita. Karena berkat itu menjadi milik kita. Kita punya hak. Kita ahli waris. Kita siap menerima janji-janjinya. Tapi kenapa gak sampai-sampai? Saya pernah dapat cerita. Ya di buku cerita katanya gini. Ketika seseorang meninggal, sampai di sana disambut oleh Petrus. Biasa dikatakan Petrus itu namanya pemegang kunci surga katanya. Sampai di situ katanya, dia lihat di situ, ada kotak-kotak barang-barang. Dia lihat di situ, kok namanya ada. Kotak barang itu banyak sekali dalam satu gudang. Itu namanya. Semua, kalau namanya Samuel, namanya Samuel. Lengkap lagi, Samuel Suruk. Samuel Suruk, Samuel Suruk. Tanyalah orang ini. Kok nama saya ada di kotak-kotak itu, Petrus? Kenapa katanya gitu? Itu milikmu. Terus kenapa saya nggak dikasih? Kalau itu milik saya. Ya, karena kamu belum bisa dipercaya. Akhirnya gak dikasih-kasih, padahal itu milikmu. Saudara jangan sampai di surga nanti, kita menemukan kotak-kotak itu. Padahal di dalam kotak itu saudara, ada berkat rumah di situ. Ada rumah yang harus kita miliki, tapi gak kasih-kasih saudara. Karena kita belum bisa dipercaya. Bisa dipercaya berbeda dengan saudara. Berbeda gini. Ada orang bilang, kenapa kamu berdua minta motor? Karena kamu belum bisa bawa motor, Tuhan gak kasih salah. Ada orang bilang gitu, kenapa kamu berdoa motor? Kamu bawa motor aja gak bisa, kamu minta berdoa Tuhan kasih motor. Pasti Tuhan gak kasih karena kamu gak bisa bawa motor. Salah. Bawa motor, bawa mobil itu bisa diajar, saudara. Ada teman dosen saya di Surabaya, waktu kemarin saya ke Surabaya, dia antar saya, dia menolong saya. Dia belum bisa bawa mobil, tapi dia berdoa Tuhan saya butuh mobil. Dia seorang gembala. Memang mobil itu menjadi kebutuhan dia, karena dia mengembalakan salah satu pos PI yang agak lebih jauh, sekitar 10-15 kilo dari tempatnya dia. Dia berdoa. Tapi suatu ketika dia diajak sama teman dosen di satu mall atau di satu swalayan gitu. Dia beli tongsis. Tongsis itu untuk tongsis kartu tol. Warnanya merah, saudara. Dia beli itu. Ya, karena dia dengar khotbah ada salah satu yang diundang di waktu pertemuan dosen. Itu bapak itu mengatakan bahwa kalau kamu pingin punya mobil, urus SIM dulu katanya. Nanti pasti Tuhan akan kasih mobil. Karena dia belum bisa urus SIM, dia beli tongsis saudara untuk tongsis kartu tol. Warnanya merah. Dia bawa, dia bilang kepada teman, lihat nih, saya sudah beli tongsis untuk kartu tol. Pasti Tuhan akan berkati saya. Saudara, dia lupakan tongsis itu. Sudah dia nggak ingat. Tiba-tiba saudara, dia pergi ke Kalimantan, dia pelayan di sana, tiba-tiba ada hamba Tuhan temannya mengatakan, Pak, sudah punya mobil? Tidak punya. Bisa bawa mobil? Tidak. Urus SIM ya. Dia juga bingung, mau urus SIM tapi nggak bisa. Tapi dia bilang iya saja. Saudara, urus SIM. Dia orang Surabaya tapi SIM-nya SIM Kalimantan, saudara. Tidak apa-apa, urus saja SIM katanya. Karena dia punya ada jemaatnya itu kebagian kepolisian. Dalam waktu 2 jam, 3 jam selesai SIM-nya. SIM-nya dia pulang, saudara. Tiba-tiba temannya telepon lagi. Pak, ini saya punya berkat, katanya gitu. Sekian. Ya, saya ingin berkati Bapak untuk Bapak bisa beli mobil. Saudara, dia hitung berkatnya itu saudara 25 juta. 25 juta beli mobil di mana katanya. Dia coba cari di OLX. Yang dapat mobil puruk semua harganya 25 juta. Dia bilang ini beli, temannya bilang, Pak kalau Bapak beli ini, uang Bapak keluar setiap hari. Bengkel terus. Akhirnya dia nggak jadi, dia pikir. Tiba-tiba saudara, pembina kami dia di kampus, dia tanya, Bapak ini beranikan diri. Pak, apa punya mobil itu, boleh nggak saya beli? Padahal Bapak ini tidak jual mobilnya. Tapi karena dosennya yang bilang, memang Bapak mau beli? Iya saya mau beli. Padahal uang doanya 25 juta saudara. Harga mobilnya 75 juta. Gimana caranya beli? Bapak mau beli. Bapak punya uang berapa? 50 juta. Dia bilang gitu. Kan uangnya 25 juta. 25 jutanya saya beriman. Kata. Saudara akhirnya dia bilang, udah
Kalau memang ada 50 juta, kamu kasih uang 50 juta, kamu ambil mobilnya, 25 juta itu nanti kamu bayar dengan masa pengabdian kamu sebagai dosen. Saudara, dia bawa pulang mobilnya. Dia belum bisa nyetir. Dia minta tolong teman dosennya ajar nyetir hari itu juga. Hari itu juga dia bisa nyetir, saudara. Tahu nggak mobilnya warna apa? Warna merah, persis dengan tongsisnya. Waktu di jalan dia cerita, saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Iya pak. Saya bilang, waduh. Dan saudara, lebih luar biasa dia katakan gitu. Suatu saat pembina kami ini marah. Karena ada satu dosen posting waktu, biasanya kemarin saya ke sana juga kumpul dosen, biasanya makan bersama. Ada satu dosen posting, dia selfie posting, dan dia posting makanan di situ. Dia bilang, hari ini kita makan tempe saja, katanya. Berulang-ulang dia posting seperti, akhirnya pembina yayasan kami ini marah. Dia kumpulin dosen, dia marah. Nah, kalian tidak boleh postingnya kayak gitu, seperti kalian ini miskin sekali. Kata gini, mulai sekarang, semua hutang kalian lunas. Dia langsung melompat, 25 juta lunas. Padahal bukan dia yang salah, saudara. Bukan dia yang buat. Tapi gara-gara pembinanya marah, hutangnya lunas 25 juta. Saya bilang, puji Tuhan, marah mendatangkan berkat. Saya ambil mobil, dia antar ke bandara, saya tertawa, saudara. Saya bilang, Tuhan memang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan mempercayakan. Seperti yang saya bilang, Bapak ini gak bisa bawa mobil, saudara. Tapi Tuhan bisa memberkati dia mobil. Hanya dia belajar bawa mobil, bisa juga bawa mobil. Saudara, segala sesuatu dalam hidup kan bisa dipelajari. Persoalannya bukan itu. Ketika saudara dijawab, karena memang kamu belum bisa, hanya kamu gak dijawab. Salah. Karena kamu belum dewasa. Jangan sampai kamu dikasih itu, bukan kamu tambah baik, kamu tambah buruk. Hidupmu semakin jauh dari Tuhan. Kamu jadi sombong. Tidak pernah datang mukanya di gereja lagi. Tidak pernah lihat mukanya di komsel lagi, family group lagi. Karena sudah punya uangnya. Maka Tuhan bilang, no. Nanti kamu tinggalkan saya. Enggak. Kamu enggak ibadah. Enggak. Kamu mulai sombong nanti. Nanti mukamu mulai miring ke kiri dan miring ke kanan. Jalanmu mulai berbeda. Gayamu mulai berbeda. Kamu yang suka memberi, kamu mulai pikir-pikir beri. Kamu biasa kasih perpuluhan, kamu mikir. Dulu kan gaji saya 2 juta, kasih 200 ribu. Ini sekarang dapat 10 juta, kasih 1 juta, besar. Besar, nanti pikir, jangan sampai itu Pak Samuel pakai jam baru gitu, pakai uang perpuluhan lagi. Jangan kasih, mikir dia, saudara pikir, 1 juta ini besar. Kemarin kan 2 juta kan 200 ribu, ada apa 200 ribu. Ini dapat 10 juta sekarang, saudara. Mikir dia kasih perpuluhan. Hanya giliran mari kita kasih perpuluhan, dia bilang, nanti aja lah. Tidak ada yang tahu. Saudara, hati-hati. Apa yang kita miliki ini adalah kasih karunia. Segala sesuatu Tuhan bisa ambil kembali. Karena itu haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Jangan pernah main-main. Mari kita serius. Kita harus pergi sampai ke Huyos. Karena kita perlu nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tahu nggak Tuhan Yesus itu statusnya apa? Dia itu Huyos. Maka dikatakan, lalu dengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, kata yang dipakai teh Huyos, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dewasa seperti Tuhan Yesus. Disakiti, difitnah, dicaci maki, tidak pernah membalas. Disalahartikan, bahkan dibilangin tidak benar, tapi dia tetap melakukan dengan setia sampai di kayu salib. Mari saudara, kita belajar di masa pencurahan Roh Kudus ini, bukan lagi soal bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus, tapi bagaimana kita mengerti kita ini anak, status kita anak. Tapi saudara, jangan sampai kita mulai diperbudak dengan roh perbudakan tadi yang kita baca. Ayat ini mengatakan, kita diperbudak oleh harta, kita diperbudak oleh dunia ini. Padahal kita menerima roh kebenaran. Mari kita pergi bukan hanya jadi teknon, tapi kita pergi menjadi Huyos. Kita bukan anak-anak lagi, apalagi kita anak gampangan. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati.